Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan laporan keuangan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Farel Altara Ditya dengan NPM terakhir 188. Kenalkan saya Ahmad Faiz Ferdiansyah dengan NPM terakhir 211. Saya Muhammad Farodi dengan NPM 214. Perkenalkan nama saya Muhammad Noval Jafir dengan NPM terakhir 431. Perkenalkan nama saya Putu Agung Brahmana Arta dengan NPM akhir 192. Oke, untuk yang pertama pengklasifikasian bisnis. Jadi bisnis itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada perusahaan jasa yang menyediakan jasa atau produk intangible yang menawarkan keterampilan, tenaga kerja, keahlian, atau pekerjaan yang serupa dengan imbalan jasa profesional atau berbakat. Lalu yang kedua ada perusahaan dagang, perusahaan yang menyediakan produk dengan harga grosir dan menjual kembali dengan harga eceran, atau biasa disebut sebagai reseller, yang mendapatkan keuntungan dari menjual produk dengan harga lebih tinggi dari harga pembelian. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada perusahaan manufaktur yang membeli bahan baku dengan tujuan untuk membuat bahan baku melalui bahan jadi melalui sebuah proses. Barang jadi inilah yang akan dijual kepada perusahaan atau konsumen dalam jumlah yang besar. Lalu ada komponen laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, menjelaskan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu dengan merinci pendapatan, laba atau rugi dalam suatu periode. Lalu yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, yang merinci perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik atau pemegang saham, termasuk laba ditahan, setoran modal atau distribusi seperti dividen selama periode tertentu. Lalu yang ketiga ada laporan posisi keuangan yang menunjukkan posisi aset, liabilitas atau kewajiban dan ekuitas pada akhir periode tertentu. Lalu yang terakhir ada laporan arus kas yang mencatat seluruh pergerakan kas masuk dan kas keluar dalam suatu periode. Laporan keuangan untuk bisnis jasa. Pada bisnis jasa, laporan keuangan cenderung lebih sederhana karena perusahaan tidak menjual barang sehingga tidak memiliki persediaan maupun perhitungan harga pokok penjualan atau HPP, yaitu sumber pendapatan utama yang berasal dari pemberian layanan atau jasa, sehingga sebagian besar transaksi yang dicatat berkaitan dengan pendapatan jasa dan beban operasional. Nah, ini contohnya yaitu laporan laba rugi, pendapatan dikurangi beban nasional. Nah, ini juga contoh merupakan laporan perubahan modal awal plus modal awal ditambah laba dikurangi priva sama dengan modal akhir. Laporan Nah, ini selanjutnya ada contoh neraca. Laporan neraca yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, ini selanjutnya ada contoh laporan arus kas. Selanjutnya ada laporan keuangan untuk bisnis dagang. Laporan keuangan perusahaan dagang merupakan alat penting untuk mengukur kinerja, memantau posisi keuangan, dan membuat keputusan strategis. Dengan komponen seperti laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, perusahaan dagang dapat memastikan efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya laporan laba rugi. Pendapatan income dapat diartikan sebagai arus masuk atau peningkatan aset dan penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas atau modal. Beban expense, beban diakui sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk penurunan aset atau arus keluar, atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Pendapatan komprehensif lain, other comprehensive income, atau bisa disebut OCL, adalah total penghasilan dikurangi beban. Harga pokok penjualan HPP diakui sebagai biaya yang timbul akibat memproduksi suatu barang dan dijual dalam kegiatan bisnis meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Dengan contoh seperti berikut. Selanjutnya, neracanya. Dalam laporan neraca, perusahaan dagang juga tercatat komponen seperti kewajiban, aktiva, hingga modal dari suatu bisnis perusahaan dagang selama periode tertentu. Akun yang ada pada laporan
Ini adalah aktivitas lancar, uang tunai atau kas, aktivitas tetap, investasi jangka panjang, piutang, akun utang, biaya dibayar dibuka, biaya masih harus dibayar, kartu kredit, utang jangka pendek, utang jangka panjang, ekuitas atau modal. Seperti contoh berikut. Selanjutnya ada laporan keuangan untuk bisnis manufaktur. Yang pertama itu laporan neraca. Neraca pada bisnis manufaktur melaporkan tiga persediaan, di mana terdapat persediaan bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Seperti pada laporan di samping kiri, bisa dilihat bahwa ada finish. Lanjut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Laporan laba rugi. Bisnis manufaktur memiliki laporan laba rugi yang berbeda dengan bisnis jasa, di mana laporan pada bisnis manufaktur melaporkan barang yang tersedia untuk dijual dan barang yang terjual pada saat itu. Terdapat contohnya bisa dilihat eh, masing-masing. Sudah jelas. Next, laporan HPP. Bisnis manufaktur memiliki laporan harga pokok produksi yang berfungsi menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang. Ada contoh-contohnya. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Semoga bermanfaat ilmunya. Semoga diberi keberkahan dalam Amin. hidupnya. Amin. Sehat selalu, sehat senantiasa. Amin. Eh, jangan lupa berdoa untuk Sumatera. Lagi banjir. Aceh juga Aceh Aceh. Lagi Terima kasih. banjir aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.